Kripto Terra Luna, yang membuat investor ingin mengakhiri hidup, harganya nyungsep 98% mendekati Rp0. Belakangan ini, aset kripto Terra Luna tengah membuat gempar industri kripto dunia. Bukan tanpa alasan, pasalnya diketahui harga kripto Terra Luna dilaporkan nyungsep drastis mencapai 98% hanya dalam waktu sepekan terakhir mendekati Rp0. Industri dunia kripto mengalami pukulan yang sangat berat atas nasib yang dialami kripto Terra Luna, bahkan sebagian investor berpendapat kripto Terra Luna sudah game over atau the end. Nyungsepnya harga Terra Luna mendekati Rp0 telah membuat banyak investor miskin seketika dan frustrasi yang sangat mendalam. Tidak sedikit para investor yang mengeluarkan keluh kesahnya dengan mengatakan sepertinya sudah tidak ada gairah hidup, dan ingin segera mengakhiri hidup. Terra Luna merupakan proyek berbasis blockchain yang dikembangkan oleh Terra Labs di Korea Selatan. Blockchain Terra bertujuan melacak nilai dolar AS, koinnya disebut stablecoin, seperti Tether dan USDC. Kripto Terra Luna memiliki tujuan mendukung sistem pembayaran global dengan settlement cepat dan terjangkau seperti Alipay di blockchain. Berbeda dengan aset kripto lain, Terra tidak memiliki uang tunai dan aset lain yang disimpan sebagai cadangan untuk mendukung token. Terra Luna berperan untuk menstabilkan harga dari Terra stablecoin dan mengurangi volatilitas pasar. Ketika stablecoin turun, maka Terra Luna akan dijual atau dibakar alias dihancurkan. Ini untuk menstabilkan harga. Salah satu Terra stablecoin yang populer yakni Teros, dengan kode perdagangan US. Kripto US bergantung pada manajemen perdagangan dan perbendaharaan untuk mempertahankan nilai. Yellen mengatakan, kesengsaraan cryptocurrency stablecoin itu menggarisbawahi risiko terkait aset digital. Menurutnya, kejatuhan harga kripto Terra Luna yang spektakuler menunjukkan bahaya token digital untuk dipatok dengan dolar AS. Departemen Keuangan Amerika juga tengah mengkaji masalah tersebut. Selain itu, Janet Yellen mengungkapkan potensi pembuatan peraturan baru. Bank run atau rush money terjadi ketika sejumlah besar nasabah bank atau lembaga keuangan lainnya menarik simpanan secara simultan karena kekhawatiran solvabilitas bank. Dalam kasus ekstrim, cadangan bank mungkin tidak cukup untuk menutup semua permintaan penarikan uang. Kripto Terra Luna itu sendiri adalah protokol blockchain yang menggunakan koin stabil yang dipatok untuk sistem pembayaran global yang stabil pula. Menurut white paper, kertas kerja Terra menggabungkan stabilitas harga dan adopsi luas mata uang fiat dengan ketahanan sensor Bitcoin, BTC. Pengembangan Terra dimulai pada Januari tahun 2018, dan mainnetnya secara resmi diluncurkan pada April tahun 2019. Pada September tahun 2021, ia menawarkan koin stabil yang dipatok ke dolar AS, won Korea Selatan, tugrek Mongolia dan dana moneter internasional. Pemegang koin Luna juga dapat mengirim dan memberikan suara pada proposal tata kelola, maupun memberikan fungsionalitas token tata kelola. Kripto Terra Luna didirikan pada Januari tahun 2018 oleh Daniel Sin dan Do Kwon. Keduanya memacu proyek Luna sebagai cara untuk mendorong adopsi cepat teknologi dan cryptocurrency melalui fokus pada stabilitas harga dan kegunaan. Kwon adalah CEO Terraform Labs, perusahaan di belakang Terra. Sebelum mengembangkan Terra, Sin co-founded dan Monster Ticket, atau dikenal sebagai TMME, platform e-commerce Korea Selatan. Dia kemudian mendirikan Fast Track Asia, inkubator startup bekerja dengan pengusaha untuk membangun perusahaan yang berfungsi penuh. Kwon sebelumnya mendirikan dan menjabat sebagai CEO Anivi, sebuah startup yang memberikan solusi jaringan mesh nirkabel terdesentralisasi. Dia juga bekerja sebagai insinyur perangkat lunak untuk Microsoft dan Apple. Kini, kekhawatiran seputar aset digital berkembang dalam seminggu terakhir di Capitol Hill setelah Teros atau US anjlok. OJK terbitkan aturan perlindungan konsumen jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Mengutip laman setkap.go.id, melalui penerbitan POJK Nomor 6 POJK 07/2022 ini, maka POJK Nomor 1 POJK 07/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ada dua hal utama yang diatur dalam aturan terbaru ini, yakni: pertama, mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa. Kedua, POJK ini memperjelas kewajiban prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen. POJK ini semakin memperkuat pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan sebagai respons terhadap dinamika perubahan di sektor jasa keuangan, ujar anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara dalam keterangan tertulisnya, Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022. Menurut Tirta, penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis serta upaya perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan PUJK. Harapan kami, POJK nomor 6 POJK 07/2022 ini dapat menjawab kebutuhan hal tersebut agar sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, ujar Tirta. Berikut adalah 9 poin substansi penyempurnaan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK nomor 6 POJK 07/2022. Pendekatan pengaturan pada siklus hidup produk dan atau layanan product life cycle, yang semakin mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan atau layanan hingga penanganan dan penyelesaian sengketa. Penguatan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat antara lain mewajibkan PUJK melaksanakan edukasi yang memadai, sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam memilih produk dan layanan sektor jasa keuangan. Penguatan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pengaturan bentuk, tata cara dan pengecualian penyampaian ringkasan informasi produk dan layanan. Penguatan dukungan terhadap konsumen dan atau masyarakat disabilitas dan lanjut usia, serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen. Kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk memahami perjanjian sebelum ditandatangani atau masa jeda setelah penandatanganan perjanjian terhadap produk dan layanan yang memiliki jangka waktu yang panjang dan atau bersifat kompleks. Kewajiban merekam apabila penawaran produk dan atau layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi dengan suara dan atau video. Penegasan kewenangan OJK dalam melakukan perlindungan konsumen termasuk pengawasan market conduct sebagai wujud implementasi pasal 28 sampai dengan 30 Undang-Undang OJK. Kewajiban pembentukan unit atau fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat. Kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri oleh PUJK kepada OJK terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen. OJK juga mengatakan, penyusunan POJK ini juga telah melibatkan berbagai stakeholder antara lain pelaku usaha jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank, akademisi, ahli hukum, asosiasi dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan LAPS hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan masukan atau saran.